Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Bahagia, senang Gisel? Bahagia. Oke, pasti ya teman-teman di rumah pasti juga bahagia. Meskipun kita secara online tetapi hati kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Yuk kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Kami percaya itu semua adalah berkat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu, kami mau siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap memuji nama Tuhan? Siap ya? Tas dulu dong. Ya, yuk kita mau bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan ada memelukmu dengan kasih. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti mentega, kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, bila kau sedih, aku akan ada memelukmu dengan kasih. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia karena aku bertemu denganmu. Meskipun secara online, tapi hati kita bersatu. Karena hari ini Tuhan bersama dengan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, rasa
tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan adalah sahabat kita yang terbaik. Anak-anak akan menjadi seorang sahabat yang terbaik juga untuk temannya. Mari kita semua menjadi sahabat-sahabat yang terbaik di dalam kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan menjadi seorang anak yang baik. Haleluya Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang begitu penuh kasih, mau membentuk kami Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami menyerahkan hidup kami, hati kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Guru Sekolah Minggu, Tante Yustin yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan yang daripada Engkau mengalir melalui beliau Tuhan. Sehingga apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, tersampaikan Tuhan sampai ke hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan menghafalkan ayat emas minggu ini. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hai, shalom semuanya. Halo anak-anak yang saat ini sedang beribadah. Halo juga papa mama yang saat ini sedang mendampingi anak-anak dalam beribadah. Puji Tuhan, saat ini kita masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Enggak apa-apa, kita tetap semangat, tetap setia, rajin beribadah dan bersukacita. Nanti ada saatnya kita untuk kembali ibadah tatap muka, oke? Ya, seperti tema kita pada bulan ini yaitu tentang KASIH, kasih. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kasih persahabatan. Kasih persahabatan antara Daud dan Yonatan. Sebuah kasih persahabatan yang luar biasa. Seperti ayat Mas yang telah kita pelajari bersama tadi dalam Amsal 17 ayat 17 yang bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat itu yang seperti apa sih? Sahabat itu adalah orang yang ikut senang. Ketika kita senang, kita gembira, kita sukacita, dia ada dan ikut senang sama kita. Dan ketika kita dalam keadaan sedih, susah, kita punya masalah, kita sakit, dia ada, dia tidak meninggalkan kita. Dia berdoa untuk kita, berusaha menolong kita, menghibur kita, memberi semangat kepada kita dan memberi kekuatan bagi kita. Sahabat itu yang berani, yang mau memberi nasihat kepada kita atau memberitahu segala kesalahan-kesalahan kita. Sahabat itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kasih persahabatan, yuk kita sama-sama lihat video singkat tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Nah, gimana? Luar biasa ya persahabatan Daud dan Yonatan? Ya, Yonatan sangat mengasihi sahabatnya Daud. Yonatan tulus mengasihi Daud. Yonatan tidak menganggap rendah atau membedakan Daud. Walaupun Daud itu seorang gembala domba yang sehari-hari
Dia hidupnya ada di padang rumput mengembalakan domba. Sedangkan Yonatan adalah seorang anak raja. Tiap hari dia tinggalnya di istana, hidup dengan mewah, berkecukupan. Tapi Yonatan mau menjadikan Daud sebagai sahabatnya. Dia mengasihi sahabatnya itu. Bahkan Yonatan rela memberikan jubahnya, jubah seorang anak raja. Jubah anak raja itu kayak apa ya? Pastinya bagus, mewah, mahal, paling baik. Tapi Yonatan gak sayang sama jubahnya. Dia memberikan jubahnya kepada Daud. Selain itu, Yonatan juga mau memberikan baju perangnya. Kemudian panah, pedang, ikat pinggangnya. Semua diberikan kepada Daud. Karena apa? Karena Yonatan mengasihi Daud. Yonatan mengasihi sahabatnya seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Yonatan mengasihi secara tulus. Mereka bersahabat selama bertahun-tahun. Ketika Daud dalam masalah, ketika Daud dalam kelemahan, Daud sedih, Yonatan selalu ada. Yonatan menghibur, memberi kekuatan, memberi semangat kepada Daud. Bahkan ketika Daud terancam nyawanya mau dibunuh oleh Saul, Yonatan tidak ragu-ragu untuk menolong Daud sehingga Daud lolos, tidak jadi dibunuh. Wah, luar biasa ya kasihnya Yonatan kepada sahabatnya itu, kepada Daud. Nah, anak-anak, demikian pula dengan Daud. Daud juga mengasihi Yonatan. Setelah mereka bersahabat bertahun-tahun sampai akhirnya Daud menjadi Raja Daud. Kemudian Yonatan juga sudah meninggal. Daud masih ingat akan sahabatnya itu. Ingat kasihnya kepada Yonatan. Dia berusaha mencari, ada enggak ya keluarganya Yonatan sahabatku itu yang masih hidup. Akhirnya ketemu anak-anak. Ada satu anak Yonatan yang masih hidup, bernama Mefiboset. Nah, Mefiboset itu hidupnya menderita. Bahkan dia terlahir secara cacat, kakinya cacat sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, Daud mengasihi Yonatan. Dia juga mengasihi anaknya Yonatan yaitu Mefiboset. Mengetahui Mefiboset hidup menderita, Daud kemudian menjemput Mefiboset untuk datang ke istana. Mefiboset diajak untuk tinggal di istana, bahkan makan bersama-sama dengan Raja Daud dan anak-anak Raja Daud. Selain itu, Raja Daud juga memberikan harta peninggalan Raja Saul dan Yonatan, ayah Mefiboset, kepada Mefiboset, agar Mefiboset hidupnya berkecukupan, tidak menderita lagi. Nah, karena kasihnya Daud kepada Yonatan sahabatnya, Daud pun mengasihi Mefiboset, anak dari Yonatan. Wah, luar biasa enggak anak-anak persahabatan Daud dan Yonatan? Persahabatan yang tulus, walaupun Yonatan sudah meninggal, tapi Daud tetap mengasihi anaknya, yaitu Mefiboset. Anak-anak punya enggak sahabat? Sahabat di rumah, sahabat di sekolah, atau sahabat di sekolah minggu? Kalau kalian punya, apakah persahabatan kalian seperti persahabatan Daud dan Yonatan? Persahabatan yang tulus, persahabatan yang tidak membeda-bedakan, yang tidak bersahabat sama kita karena kita kaya, kita cantik, kita pinter, tapi bersahabat secara tulus, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ada enggak? Wah, senang ya anak-anak ya kalau punya sahabat seperti Daud dan Yonatan.
Untuk itu anak-anak, yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan memberi kita kasih. Seperti kasihnya Daud dan Yonatan, kasih persahabatan yang bisa mengasihi sahabat kita secara tulus, sungguh-sungguh mau menerima apa adanya. Kita juga berdoa agar Tuhan memberi kita sahabat yang juga mengasihi kita, seperti Daud dan Yonatan mengasihi secara tulus dan menerima kita apa adanya. Oke? Ya, kita akhiri ibadah kita semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan Tuhan agar kami memiliki kasih persahabatan yang tulus dan menerima apa adanya seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat mengasihi sahabat kami dengan sepenuh hati kami. Dan Tuhan, berilah kami sahabat yang juga dapat mengasihi kami secara tulus dan menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kasih yang diberikan kepada Papa Mama kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Engkau juga telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk aktivitas kita minggu ini ada 2 gambar serupa tapi tak sama. Nah, anak-anak cari 5 perbedaan dari gambar itu. Jangan lupa dikasih tanda, dilingkari yang jelas ya supaya gampang koreksinya. Nanti jawaban yang benar akan diundi dan nanti ada beberapa anak yang akan mendapatkan giveaway dari undian itu. Makanya setelah ibadah cepat dikerjakan ya dan dikumpulkan. Kita tunggu sampai hari Selasa. Ya, sebelum kita akhiri, kita sama-sama akan lihat tayangan video teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu lalu. Sampai bertemu minggu depan, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa
Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, saudara kami, dan untuk teman-teman kami. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kehidupan mereka juga, supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera. Di dalam nama